akan diberi hidayah oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Itu harus kita ancamkan itu. Oleh sebab itu, kalau kita belajar Al-Quran, niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan jadi kesalahannya dan seterusnya. Kalau itu sudah kita lakukan, ingat kalau di hadits Nawawi yang pertama ini diriwayatkan Umar, segala sesuatu dimulai dengan niat. Hasil akhir saya nggak tahu Mbak, makanya saya tidak berani mengatakan kalau kawan-kawan Bajari akan sama dengan saya, nggak berani saya. Bisa jadi salah, bisa jadi tidak. Itu Mbak. Tapi dua proses tadi itu harus dilewati. Belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan belajar asbabun nuzul. Belajar bahasa Arab ini panjang, lihat aja nazal tadi kan, inzal tadi banyak artinya. Beda satu kata banyak turunannya. Subhana misalnya, artinya berenang. Subhan itu artinya berenang. Bisa kan? Berzikir subhanallah berenang. Subhan itu artinya berenang. Gitu Mbak, gitu deh. Silakan. Kalau bicara tentang Yasin kan yang paling kita sering pada saat adalah kita tahlilan kalau orang NU itu kan tahlilan dengan Yasin ya. Yang saya mau tanyakan kenapa dia memilih Yasin untuk tahlilan? Apakah ada arti dari surat Yasin maksudnya dalam surat Yasin itu yang mengarahkan tentang kematian? Oke. Pertama jawabannya adalah itu adalah asimilasi Islam ke dalam budaya Jawa oleh Tuanku Sunan Kalijaga. Beliau mengganti ritual-ritual bakar kambing, bakar ayam, potong ayam. Ada ini zaman itu kan ini. Kemudian agama orang-orang Jawa kemudian dari Islam. Kemudian sebagai seorang dai, si Tuanku Sunan harus berpikir bagaimana caranya supaya Islam gampang diterima tanpa harus yang pendidikan rendah gitu kan. Maka acara sama isinya beda. Oleh Tuanku Sunan Kalijaga dipakaikan Yasin. Kenapa? Yasin bicara soal risalah, Yasin bicara soal tauhid, Yasin bicara soal akhirat. Tiga konteks ini mengingatkan kita sesuai dengan hadits Rasulullah tadi. Kalau kawan-kawan baca perawinya dikitabkan di Muslim, kita baca komentar dari Imam Muslim terhadap hadis itu supaya mengingatkan kita kembali bagaimana nantinya sehingga kita sekarang. Kalau kita sudah melenceng, ingat sekarang, perbaiki sekarang. Kalau kita sudah lupa betapa hebatnya Rasulullah, ingat sekarang lagi sebelum terlambat. Dia sudah mengingat. Apakah hanya Yasin saja? Insya Allah secara Quran baik. Tapi memang Yasin memiliki istimewa. Bagaimana Yasin bicara soal hati itu istimewa daripada yang lain. Al-Baqarah juga bicara soal hati. 50 ayat pertama sampai masuk cerita tentang Yahudi, itu Al-Baqarah cerita tentang hati. Tapi pasti nanti saya yang mau elaborasi lebih jauh. Sebenarnya ada yang lebih ingin saya tanyakan, cuma jawabnya itu agak sensitif. Jadi mungkin bisa saya aja. Sangat penting saya lupa mengatakan untuk memverifikasi. Saya melihat apa yang boleh kata diri luar biasa dan pahami dan sehingga itu bisa dilakukan. Bagaimana kalau memverifikasi dengan tafsir sudah? Saya pakai tafsir. Sebagai insya Allah apa yang saya lakukan sekarang ini semuanya berdasarkan tempat ini, tidak ada yang melenceng. Cuma bagaimana mungkin saya menyampaikan mungkin itu kreativitas saya. Tetap lewat tafsir. Iya, tidak, saya tidak mulai dari mana-mana kecuali dari sini. Makanya nomor satu dulu ini. Kalau Mas Abdi baca Al-Fatihah, tafsir Al-Fatihah, pasti Mas Abdi bingung. Si Ibnu Katsir mulai dari A'udzubillah, nggak langsung masuk Bismillah. Dari A'udzubillah beliau bahas. Dari sini Ibnu Katsir, saya dapat banyak. Perhatikan nggak? Saya nggak ada menampilkan hadis. Ya karena saya ingin fokus dulu kalau. Enggak. Sekali dulu saya belajar bahasa Arab.
Jadi begitu saya belajar ini, induktif bahasa Inggris saya pakainya. Di sini belajar bahasa Arab saya. Di sini belajar bahasa Arab saya. Ini buku ini nih. Belajar bahasa Arab itu terlalu saya ngomong bahasa Arab. Tapi kayak tadi tuh nazal ini bagaimana? Pengalaman pribadi nih Mas Abdi. Saya tidak mengatakan bahwa saya jago, tapi saya bisa katakan spektrum ilmu fisika saya luas. Saya mempelajari mulai dari yang namanya gravitasi sampai sekarang PhD dan seterusnya. Cara saya mempelajari fisika saya yakin benar. Dan itu dan saya pakaikan untuk mempelajari Al-Quran ternyata bisa. Subhanallah. Kerangka cara saya nggak tahu dengan kawan-kawan yang lain, ini pengalaman pribadi saya. Cara saya belajar fisika saya pakaikan untuk mempelajari Al-Quran bahasa Arab sama ternyata. Begitu saya baca buku ada satu kalimat yang ada satu rumus pasti merujuk ke tanah lain kan. Kalau nggak sanggup satu rumus merujuk ke tanah lain kan. Apa bedanya? Begitu saya melihat ada penurunan matematika saya tidak sahih, tidak benar, pasti salah. Itu juga saya lakukan. Begitu saya lakukan membaca Al-Quran saya, pemahaman saya kontradiktif dengan ayat yang sebelumnya, saya langsung salah kalau otak saya. Masih ada yang salah. Jadi benar-benar subhanallah, saya ngerasa bisa. Saya belajar fisika, kenapa nggak bisa pakai dua Jadi belajar quality control Daihatsu. cara Itu nanti giliran tetap Abdi Pratama. silakan kawan-kawan kalau yang lain. Udah aku mau dengar Pak Ibnu ngomong. Masih nyari kan? Sejak tadi Tadi kayaknya udah ngomongin masalah hati nih, ada sejengkal nih Mas Ibnu. Gimana Mas? Nggak gini. Ini mau pakai gaya mempelajari sendiri. Sendiri. Jadi saya mau tanya. Pertama yang saya tanya itu kalau ini mengakunya tentang Al-Quran berdasarkan tafsir dan Iya, mengaku dua-duanya. iya. Yang ada pendapat ini saya dapat Panas nih. di Barangkali juga. Enggak itu. Kalau ada thermal detector kelihatan. Iya. Merah. Memusin bahwa apa itu juga interpretasi yang tersiratnya gitu. Dibilang enggak. Karena Haji Wada Muhammad itu sudah mengasih tahu dan diri ketika ayat hari ini kesempurnakan gitu ya, betul-betul gitu kan. Jadi intinya menurut Muslim tidak ada interpretasi Quran di luar konteks teks dan konteks yang tertulis di dalam Al-Quran tersebut. Oke, bagus dan benar. Yang saya maksud tersirat adalah satu ayat kadang dia menunjukkan ayat lain. Persis sama seperti yang dilakukan Ibnu Katsir ketika menerjemahkan. Kalau masih belum baca ayat kedua, ayat ke-12, ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini di sini tuh ada bagaimana Allah itu, bisa nggak kawan-kawan buka terjemahannya? Bentar ya, menarik soalnya. Jadi Hey, Nana-chan, say cheese. Say cheese. Cheese. Say cheese. Mita, atashi ga atte. Hey, ya, beste. ini ya, kami bangkitkan yang hidup dari yang mati, kembali balik hidup. Kami catat apa yang mereka lakukan dan sisa yang apa-apa yang berbekas. Kita akan diskusi dengan saya dengan Mas Muda. Buka, silahkan kita buka Ibnu Katsir. Itu ada 3 penafsiran di sini. Penafsirannya juga nggak menghayal, merujuk ke ayat yang lain dengan kata-kata yang sama. Allah menuliskan apa-apa yang dimaksud dengan tersirat. Jadi yang saya maksudkan tersirat itu tidak dengan mengada-ngada, tapi tetap berdasarkan Al-Quran. Jadi satu ayat itu bisa merujuk ke sejumlah ayat.
Itu yang saya maksud dengan tersurat. Jadi tidak hanya konteks, tidak hanya tersurat apa yang dibacakan di sana tadi. Itu yang saya maksud Mas. Jadi bukan mengada-ngada, dikira-kira enggak kayak gitu. Dan saya pikir dengan apa yang saya jelaskan tadi itu masih sesuai dengan apa yang disebutkan Mama Syawal itu, masih kontekstual. Yasin ini mungkin kalau dibaca 30 kali bisa terbang. Enggak itu maksudnya. Jadi Ibnu Katsir itu adalah ulama pertama, ahli kitab dengan Al-Quran. Itu tercatat. Mudah-mudahan paham maksud yang saya maksud dengan tersurat tadi adalah dia masih ada kaitan dengan yang lain. Sama tersirat itu dia masih ada beberapa ayat masih terkait dengan yang lain. Tersurat itu yang dan kalau saya ingat Ali Imran ayat 7. Ya itu. Itu udah. Ayat 7 ya seingat saya Ali Imran. Ali Imran itu. Oh bukan. Ayat sorry nih. Yang mutasyabihat sama satu lagi. Kemarin saya nggak salah saya soal Ganes diskusi itu kemana Ganes? Cari tuh. Mutasyabihat sebenarnya apa? Ngerti Mas? Belum maksudnya. Wes. Yang satunya mutasyabihat. Apa itu? Sebenarnya Ikro jelas ya, baca lah. Kalau dia pahamnya kita baca Al-Quran itu bukan kita sendiri. Nah, baca Al-Quran, membaca secara literasi kita membaca Auzubillah gitu, sama membaca model Bang Buyung ini kan semuanya dua-duanya berpahala. Insya Allah. Kalau Bang Buyung untuk mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran yang versi tadi yang membaca langsung, kalau membaca model begini Bang Buyung suka mana? Jadi kita pemahaman. Itu ya kita baca. Berarti saya tidak harus pembacaan itu yang tidak dilakukan. Tetap dilakukan. Bagaimana kemudian saya nanti bisa menjaga tajwid saya? Tidak bisa menjaga tajwid saya. Iya. Ngerti maksudnya? Kalau saya ngomong kemudian gimana cara bacanya? Kayak kanji dengan ketawa. Enggak. Jadi dua-duanya kalau dikatakan apakah saya lakukan, insya Allah akan tetap saya lakukan dua-duanya. Tapi kalau ditanya mana yang disuka, terserah sekarang ini saya suka yang kedua. Oke. Sebelumnya ada 4 dikasih batasan. Jadi saya coba sedikit rangkum walaupun sulit sekali gitu. Jadi hari ini udah Buyung mencoba untuk membawa kita ke alam cara mentadabburi Quran Yasin dari segi bahasanya. Jadi dari bagaimana ada lafaz beda lam ya, dari segi bahasanya, caranya pun beliau sudah jelaskan dan teman-teman bisa coba sendiri lewat korpus tadi, buku tadi, atau lewat buku yang dahulu sudah baca. Silakan. Please. Ya tolong kawan-kawannya, mudah-mudahan lebih jago daripada saya. Kemudian yang saya pakai. Yang terakhir tadi udah Bu juga selalu bilang hebat ya ini Qurannya cuma satu-satunya ya. Nah ini yang kalau kita bilang itulah kita melihat Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Nah alangkah ruginya kita kalau kita nggak pelajari petunjuk ini untuk bisa selamat di dunia, ya, untuk bisa hidup sukses di dunia. Ya kuncinya hanya Quran. Nah tadi udah Buyung sudah mencontohkan caranya bagaimana. Memori. Jadi insya Allah mari kita semangat belajar Quran, dan kalau bisa kita ajak juga teman-teman di sekitar kita, sensei kita, teman seleb kita, teman kerja kita, maksud saya untuk melihat betapa hebatnya Quran, sehingga bisa dapat hidayah semua.
kalau bagi saya hidayah itu Quran itu sendiri gitu. Saya bilang saya nggak dapat hidayah, orang Qurannya dalam kehidupan saya gitu kan. Nah jadi Allah sudah kasih hidayah, kita nggak baca di gitu deh Bu ya. Insya Allah kita semangat ya. Baik. Akhir kata saya mohon maaf sebesar-besarnya sebagai penyelenggara. Dan Bu Yung terima kasih banyak. Kalau Bapak Kasiro, Bapak Kasiro, Ibu Ibu yang mempersiapkan makanan dan semua panitia kami ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Semoga jadi amal ibadah soleh bagi semua amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semuanya dulu kelihatan semuanya. Tar. Wajahmu belum wajahmu. Jangan ini audio.